Assalamualaikum. Yo, jumpa lagi dengan Ega, petani milenial. Kali ini kita akan membahas tentang kaktus. Kira-kira kaktus apa yang akan ngetren di tahun 2022 dan mengapa konon katanya sekarang harga tanaman sudah mulai turun. Simak penjelasannya dari Ega Nandur, jangan di skip. Iya, di depan ini ada kaktus koleksi saya dari genus Gymnocalycium. Nanti yang akan kita bahas adalah jenis kaktus Gymnocalycium apa yang akan ngetren di tahun 2022. Apakah LB dan silangannya masih ngetren? Dan mengapa harga tanaman kaktus atau mungkin tanaman lainnya juga sudah mulai turun? Nanti akan saya bahas di akhir video. Untuk itu kita bahas dulu jenis Gymno apa yang akan ngetren di 2022. Ya, ini dia kaktus yang ngetren di tahun 2022. Sebenarnya sudah kita lihat juga di tahun 2021, harganya itu cukup mahal, bahkan bisa sampai jutaan. Nah, bentuk kaktus kayak gini nih, berotot. Ini kebetulan formnya gara-gara salah perawatan jadi cukup agak jelek ya, ini durinya yang atas terlalu panjang. Yang formnya awalnya bagus banget. Nah, itu dilihat dari otot-ototnya itu loh. Kalau dilihat dari sisi atas masih kelihatan cukup oke lah. Nah, kayak gini. Tapi kalau dilihat dari samping pertumbuhannya agak nggak jelas. Nah, ini adalah jenis kaktus T-Rex. Kalau ini sih sebenarnya sudah T-Rex, silangan T-Rex ya. Jadi udah seedling. Sebenarnya T-Rex itu potelan. Nah, ini ada juga yang mirip yaitu Tilux. Nah, Tilux nih. Tilux itu warnanya lebih ungu. Kalau T-Rex warnanya hijau-hijau pucat gitu. Kalau Tilux itu teksturnya sama, berotot-berotot gitu, tapi warnanya ungu. Nah, dua kaktus ini berasal dari Thailand ya. Ini juga dari Thailand, mungkin dari tahun berapa ya, 2020 lah sudah mulai diperkenalkan. 2021 ngetren, masuk Indonesia mahal banget. T-Rex dan Tilux yaitu mempunyai ciri khas dari bentuk kerutan-kerutannya ini. Nah, ini dari indukan saya sendiri itu, beli dari Thailand nih. Nah, ini contohnya indukan Tilux. Nah, ini buahnya ini. Nanti nunggu matangnya biasanya warna merah kayak gini, udah retak-retak ini udah bisa dipanen ini. Ini contoh dari bunganya Vos. Ini yang Tilux tadi, tinggal nunggu matang. Indukannya tuh bentuknya kurang jelas ya, dan ini graftingan. Terus ada juga yang kaktus hampir mirip. Mungkin ini memang hybridnya ya. Jadi silangan-silangannya di Thailand sana, ini juga dari Thailand, namanya Goji. Ungunya hampir mirip tapi agak beda dikit, lebih ke warna gelap daripada yang ini Tilux. Itu juga nunggu, ini hampir matang nih, nunggu nanti panen bijinya ya. Itu tadi kita bahas ke yang anakannya lagi ya. Nah, itu tadi untuk contoh indukannya. Ini beberapa potelan yang masih formnya bagus ya. Ini juga ada ini. Nah, harganya sih ratusan ribu. Terus tadi kita sudah membahas buah kaktusnya itu. Nah, itu yang berbuah. Kita bahas yang tumbuh dari biji. Dari biji sekarang di Thailand dan mudah mulai masuk di Indonesia, dan petani Indonesia, breeder-breeder Indonesia juga sudah menyilangkan sendiri. Contohnya ini dari teman saya. Ini sirangan LBX antara T-Rex dan Tilux. Cirinya apa? Nah, ini bentuknya masih bulat LB, tapi dulu ribsnya LB tapi ada sedikit kerutan-kerutan dan ada warna pink-pinknya. Ini mungkin silangan dari Tilux ya. Nah, itu kita nunggu gedenya ini bentuknya masih LB nih, tapi ya semoga nggak jadi LB banget, tetapi memang perpaduan dari keduanya. Ini ngetren ini sekarang. Memang banyak yang barang masuk tuh masih kecil-kecil. Kalaupun ada gede itu pasti dari produk Thailand, dan itu harganya mahal banget, jutaan. Dan ini juga ada nih dari teman saya juga ini. Nah, ini bentuknya bulat banget ini. Bulat dan unik. Kelihatan nggak? Nah, itu. Mungkin karena masih kecil juga, bentuknya masih terlalu aneh dan unik. Semoga nanti gedenya tetap jadi bagus ya, unik ya. Itu ada kerutan-kerutan di sela-sela durinya dan warnanya pink banget. Ada juga jenis yang ini udah kelihatan, ini beda lagi nih bentuknya. Nah, karena tumbuh dari biji itu nggak mungkin tumbuhnya itu seragam sama, jadi memang banyak variasinya. Makanya yang ini tadi saya bilang itu T-Rex X T-Rex sebenarnya udah cukup kita nyebutnya T-Rex seedling, jadi bukan klon murni ya, karena bentuknya udah beda dari indukan T-Rex yang asli. Nah, ini contohnya juga, ini mungkin gedenya juga sama yang kayak yang itu.
Kita coba lihat yang lain ya. Ini menurut saya bentuknya terlalu biasa. Saya beli ini tuh dikasih bonus ini, masih terlalu biasa, kurang bagus menurut saya. Itu ya nggak apa-apa lah, semoga gedenya bisa berubah lagi. Ini juga masih terlalu biasa. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, menurut saya nanti besarnya cenderung jadi kayak Miha biasa ini. Unsur-unsur T-Rex Tiluknya nggak nongol. Ya nggak tahu sih ya gedenya berapa, cuma pengalaman saya dari membesarkan, dari nanam dari biji dan membesarkan yang saya biasanya beli kecil-kecil kayak gini, ini gedenya kurang bagus yang ini. Nah, ini masih bagus nih. Nah, ini masih ada kerut-kerutannya, tapi pucuknya kok mulai agak berubah. Ya semoga nggak jadi kayak Miha biasa sih. Kapan-kapan kita akan bahas ciri kaktus yang prospek, karena saya memang suka beli kaktus yang kecil kayak gini dirawat sampai gede. Nah, ini insya Allah gedenya juga bagus nih, layak kontes nih. Seperti apa nanti kita bahas di lain video ya. Ya, itu tadi untuk jenis kaktus yang akan ngetren di tahun 2022, khususnya gimnokalsium. Bagaimana untuk kaktus astrophytum? Astrophytum yang akan ngetren adalah jenis-jenis yang variegata. Variegata itu sekarang produksi Thailand juga banyak, Indonesia juga baru memulai nih. Di sana sudah banyak itu anakan-anakannya. Sedangkan bagaimana untuk jenis Super Kabuto V-type? Super Kabuto V-type saya rasa bakalan banyak banget, karena di Thailand tuh banyak banget, dan di Indonesia sendiri petani-petani juga sudah memproduksi banyak. Jadi untuk V-type masih ada, tapi kemungkinan harganya akan banyak turun. Nah, itu yang akan kita bahas pakai whiteboard ini. Kira-kira mengapa harga kaktus turun atau mungkin harga tanaman itu turun, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita coba bahas di whiteboard ini ya. Oke, langsung saja ya kita bahas di papan ini. Kenapa tren harga tanaman itu ada, harga bisa naik bisa turun. Itu dipengaruhi dengan namanya tren. Tren itu adalah minat ya, minat teman-teman, minat orang-orang terhadap tanaman seperti apa. Terus supply itu tentang ketersediaan atau penawaran. Terus selanjutnya ada demand itu atau permintaan. Kita membahas teori ekonomi sedikit ya, teori ekonomi yang sederhana, supply and demand. Mungkin teman-teman yang dari ekonomi bisa nanti sedikit koreksi ya, kalau ada yang salah silahkan tulis di komentar. Nah, pengaruhnya dari ini, tren minatnya seperti apa, barangnya yang ditawarkan tuh ada berapa, terus permintaannya itu apakah banyak banget atau enggak. Nah, ini nanti kita bahas ke tabel saja ya. Ya, di depan teman-teman ini sudah ada grafik. Nanti kita membahas tentang hukum tadi ya, supply and demand, permintaan dan penawaran. Ini anggap saja grafik ini adalah market atau pasar yang ada di Indonesia. Ini yang sebelah kiri ini adalah dari harganya, harga dari paling murah 10.000, 20.000 sampai 50.000. Yang bawah itu jumlah atau kuantitas barang yang akan kita jual, 10, 20, 30, 40, 50. Angka-angka ini hanya permisalan aja ya, agar kita tuh menjelaskannya lebih mudah. Di kenyataannya ini bisa disesuaikan dari kita punya atau mungkin kita memantau dari pasar yang ada. Oke, kita sekarang membahas dari segi pembeli dulu. Nah, pembeli dulu di sini ya. Pembeli itu anggap saja nanti kita berarti permintaan atau demand, D biasanya kodenya. Nah, ambil contoh kaktus jenis Gymnodamsi yang ada di pasaran itu harganya katakanlah 50.000. Jadi di sini ya 50.000. Nah, 50.000 pembeli, kita membahas perilaku pembeli dulu. Pembeli menganggap Gymnodamsi itu kok 50.000 cukup mahal. Jadi mereka biasanya pembeli itu pembelinya cukup sedikit. Jumlahnya jadi cukup sedikit. Kita kasih titik di sini dulu. Nah, pembeli jumlahnya sedikit. Ini nanti hubungannya tetap ke penjual juga. Singkat cerita, harganya itu turun. Katakanlah jadi 10.000, harga paling murah lah yang ada di tabel ini, 10.000. Ketika harga 10.000, orang-orang tuh sebenarnya juga pengen dengan kaktus Damsi tadi. Loh, sekarang Damsi kemarin 50.000 sekarang jadi 10.000, murah nih. Mereka mulai berbondong-bondong membeli tanaman ini karena mereka juga suka dengan tanaman ini. Maka peminatnya jadi banyak. Katakanlah kita kasih titik di sini ya. Nah, titik di sini. Nah, harga
ini kita bisa tarik garis. Ini yang namanya garis demand atau permintaan. Nah, terus hubungannya garis ini dengan harga-harga lainnya apa? Itu kita lihat polanya juga. Ketika harganya mulai agak diturunkan dikit dari 50.000 menjadi 40.000, biasanya pembelinya sudah mulai banyak. Oh, itu sekarang udah agak murah tuh. Nah, biasanya kasih titik di sebelah sini. Seperti itu ya. Kayak gini. Nah, jadi untuk grafik pembeli atau demand itu biasanya cenderung bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, selanjutnya kita membahas dari sisi penjual. Oke, sekarang kita membahas dari sisi penjual atau perilaku penjual. Kita tulis saja yang di sini ya, supply. Supply atau berarti barang yang ditawarkan sama penjual. Nah, ini biasanya perilakunya tuh kebalikannya tuh. Katakanlah tadi ya, harga kaktus damsi itu 50.000. Nah, 50.000 tadi penjual juga pengen untung gede tuh. Wah, 50.000 lebih baik, padahal itu stoknya cukup banyak. Mereka menjual di pasaran. Ini kan tadi perumpamaan kan pasar ya, pasar atau market yang ada di Indonesia. Mulai tuh barangnya banyak yang dijual. Oke, dijual-jual 50.000, kita jualkan yang sebanyak mungkin biar kita untungnya gede. Kita kasih titiknya di sebelah sini. Ingat ya, ini perilaku dari penjual. Penjual juga pengen untung tuh. Kalau tadi pembeli pengen harga murah, penjual pengen harga tinggi biar untung, kayak gitu. Nah, ternyata semakin hari pembelian cukup sedikit tuh. 50.000 kok nggak laku ya. Kita jualnya, kita turunkan harganya tuh 40.000. Tapi diikuti juga nanti kita kurangi aja jumlah tanaman yang kita jual. 40.000 diturunkan lagi 30.000, turunkan lagi hingga menyentuh harga 10.000. Ketika harga 10.000, kita membahas dari perilaku penjual ya. Barang yang dijual itu biasanya sedikit tuh. Alah, ini cuma laku 10.000 aja, kita jual dikit aja karena ya udah. Karena kalau itu berarti untungnya juga cuma dikit. Katakanlah titiknya di sini. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis. Nah, ini namanya garis supply. Supply itu seperti yang saya bilang tadi, berlawanan dengan garis demand. Kalau dari demand tadi dari kiri atas ke kanan bawah, kalau supply itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi membaca grafiknya seperti ini. Dari si penjual, ketika harganya mulai diturunkan, barang yang dijual di pasaran tuh juga mulai ditahan. Jangan semuanya dikeluarkan karena menurut penjual itu untungnya cukup sedikit. Seperti itu ya. Nah, dari garis demand and supply, permintaan sama penjualannya itu ada satu titik namanya equilibrium. Titik keseimbangan. Nah, mungkin ini yang orang-orang bilang titik keseimbangan atau mungkin harga wajar. Jadi ternyata harga wajarnya kaktus damsi itu di 30.000. Sama-sama penjualnya itu masih untung, dagangnya cukup laris, katakanlah 30 laku, 30 biji itu laku. Sedangkan dari sisi pembeli harga segini wah cukup wajar. Jadi mereka juga cukup banyak peminatnya. Beda dengan harga yang 50.000. Wah, terlalu mahal itu dari sisi pembeli. Jadi yang beli cuma sedikit. Dengan kalau dari sisi penjual, mereka tetap pengen mengeluarkan barang sebanyak mungkin. Jadi itu ya untuk grafiknya demand and supply. Ada titik ini titik temunya atau titik keseimbangan, equilibrium atau keseimbangan. Nah, grafik ini juga bisa bergeser tuh. Kira-kira penyebabnya apa? Ya itu tadi balik lagi ke yang pertama tadi, istilahnya tren. Tren yang terjadi itu apa? Misal kayak kemarin kita pandemi orang banyak yang work from home, banyak yang karantina di rumah. Mereka pengen nyari kegiatan di rumah. Nah, itu permintaan tentang barang hobi banyak. Nah, ini nanti bisa menggeser grafik-grafiknya ini. Ini juga bisa bergeser. Mereka awal 50.000 tuh nggak mau, jadi mulai mau. Jadi grafiknya bisa geser ke sini. Nah, yang ini juga bisa geser lagi ke sini. Jadi nanti ini juga gesernya cukup banyak nih, jadi 40.000. Jadi ya disesuaikan saja. Terus ada juga kalau dari sisi penjual tuh, dari sisi penjual biasanya ada kualitas yang ditawarkan. Misalkan untuk kita membahas lebih spesifik ke kaktus ya, ada kaktus kualitas kontes tuh. Sebenarnya harganya tuh
mahal. Kenapa mahal? Ini sudah sering saya bahas, silakan klik kanan atas itu ya, pembahasan kenapa kaktus itu bisa mahal bisa murah dari segi kualitasnya. Jadi sebenarnya kayak gini itu cukup wajar seperti itu ya, tinggal kita pintar-pintar memantau ini market tren dari pasarnya itu seperti apa, peminatnya itu seperti apa, terus kita punya barang itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi itu tadi jenis kaktus yang akan ngetren di tahun 2022 dan mengapa harga kaktus atau tanaman untuk saat ini cenderung turun. Gak masalah, yang penting kalau kita memang suka, kita tekuni aja, suatu saat bakalan naik lagi. Mungkin ya memang jenis yang beda. Tipsnya yang harus kita ikuti juga adalah kita harus memantau pasar atau market yang lagi ngetren itu apa. Contohnya ini ada biji-biji, ini ada apa, silangan-silangan. Nah LB silangan ini ada silangan goji tuh, nanti yang akan kita tanam saya juga udah ada ini. Nah ini anak-anakannya yang mungkin setahun 2 tahun lagi nih udah cukup gede, bisa kita seleksi hasilnya seperti apa. Itu ada beberapa yang sudah cukup gede, sudah saya reporting. Jadi itu tadi ya, bagi penggemar kaktus ataupun seller kaktus, jangan patah semangat, tetap dijaga semangatnya, dan Indonesia harus bisa menghilangkan kaktus-kaktusnya sendiri. Dan yaitu untuk kita agar nggak tergantung dengan Thailand. Dan Jogja selalu support untuk kaktus karena kita insya Allah setiap tahun ada event dan kontes tentang kaktus sukulen. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like dan subscribe yang suka dengan video ini. Silahkan dibagikan ke teman-teman, khususnya untuk yang seller dan penghobi kaktus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.